warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ibu-ibu jawab salam kurang perhatian, lagi mikirin berkat. Padahal yang ngomong ustadznya mirip sahrulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang jawab salam saya doain biar istiqomah. Tahu istiqomah? Istrinya 3 dikontrakin rumah. Paling mau kita bapak-bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala al ulama bi kamatil hujjajin wa akramal awliya bi dhuhuril karamatil khawariqil lati hiya min muqtidati sayyidil mursalin. Wa khassa man sa'a min asma'i millati bi ruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Jawab Pak, tapi mulut jangan disumpel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kullu yasir wa kullu tasir, sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama tentunya kita hormati dan kita memuliakan keluarga besar Sahibul Baik, keluarga besar Bapak Syakur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang dilaksanakan pada sore hari ini dalam rangka peringatan haul daripada orang tuanya, tanpa terasa perjalanan daripada pelaksanaan haul sampai saat ini alhamdulillah sudah ke-9 tahun. Betul apa betul Bu? 9 tahun. Kalau 9 tahun sebentar apa lama? Baru apa udah lama? Tentunya sudah lama. Ini merupakan salah satu rahmat dari Allah, kebahagiaan untuk almarhum sampai saat ini 9 tahun sudah almarhum meninggalkan keluarganya, tetapi alhamdulillah anak cucu mantunya, akhir daripada keluarganya masih memberikan yang terbaik. Saat ini dilaksanakannya acara haul sekaligus peringatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdullah Qasim. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga Ustaz Sauki dan para alim ulama yang lainnya. Yang khusus orang tua kita yang selalu istiqomah, yang datang jauh dari Parung. Ini alhamdulillah ini beliau adalah wali maktub. Setengah jam aja satu gasan dari Parung kemarin nyampe. Luar biasa emang. Yang terhormat tentunya orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhasim, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Walaupun beliau dalam keadaan berduka. Kenapa kemarin belahan hatinya istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan istrinya dalam almarhumah dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati itu keluarga besar almarhum Haji Muhammad. Di sini ada guru kami Al-Mukarram Ustaz Ojak Jakaria. Ini termasuk wali juga, ini punya yayasan yatim. Kita aja belum mampu ini. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nah kemudian juga para tokoh masyarakat, ada Bapak RT, ada Al-Mukarram Ustaz Sofyan, ada Bapak Matrasi, Bapak Robiansa,
orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Amiruddin, yang tentunya kami hormati Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi. Beliau adalah ketua dari Majelis Taubatan Nasuha. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangka siar agama Allah melalui Majelis Taubatan Nasuha. Hadirin jemaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di saat ini, di sore yang penuh dengan kemustajaban, kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang penuh dengan kemuliaan, yaitu majlis haul sekaligus peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam suatu kisah dikisahkan Nabi Allah Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya nikmat apakah yang engkau berikan kepada manusia, nikmat yang terkecil untuk manusia? Apa kata Allah? Sesungguhnya nikmat yang aku berikan untuk manusia yaitu adalah nikmat bernapas dengan udara yang bebas. Pak, dengerin kagak nih? Bukan kalau kagak dengerin udah maghrib, saya pulang aja kan nih. Nikmat yang terkecil adalah hembusan napas yang kita hirup dalam kehidupan kita. Bahkan sesungguhnya dalam kehidupan manusia, napas menjadi kebutuhan yang amat pokok. Ini kira-kira yang hadir di sini semua, kira-kira bisa nggak menahan napas? Kira-kira nggak usah lama-lama, ada 5 menit aja. Bisa apa kagak? Itu adalah nikmat yang terpenting dalam kehidupan kita. Tapi kata Allah ketika Nabi Allah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat apakah yang terkecil untuk manusia? Yaitu nikmat bernapas. Yang kemudian ditanya lagi oleh Nabi Allah Daud, ya Allah, bahkan nikmat apakah yang terbesar untuk manusia? Inilah yang hari ini kita peringati, lahirnya seorang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam dunia berserta isinya. Bahkan manusia pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Allah Adam alaihi salam. 2000 tahun setelah Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah ada. Kira-kira 2000 tahun lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Sekarang tahun 2025. Kalau 2000 tahun 2000 lamanya, kita setahun aja lama banget. 2000 tahun Nabi Adam sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang berupa nurnya. Bahkan di dalam kisahnya Maulid Adibai dikatakan, ahdiru qulubakum ya masaradawil albab hatta ajwakum arasani madani ahdalil ahbab absuri masjidil anqad arraki ila khatratil malikil wahab hatta nazara ila zamalihi bila sitri wala hijab falamma ana samsur risalah fi sama'il jalalah warada bihi marsum jalil binakibil mamlakati Jibril. Di situ dikisahkan sesungguhnya nanti akan lahir di akhir zaman, ketika akan mendekati yang namanya akhir zaman, lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad. Ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah menjadi rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, bahkan alam dunia. Dikatakan di Maulid Adibai itu, sesungguhnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia, maka seluruh makhluk yang ada di langit bergembira, ya kemudian dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atas kebesaran Allah. Bahkan pada saat itu yang namanya seluruh bangsa jin semuanya
menangis, dilemparkan dari langit Allah, keluar semua. Di situ pada saat itu dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ada yang namanya api pemadaman bangsa Persia, bangsa Romawi, api Arabi. Pada saat itu kelahiran baginda Nabi, api tersebut padam. Kenapa? Dengan cahaya yang keluar daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ini hari, ini sore, kita mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur yang diberikan oleh Allah, apakah itu umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun bahkan, seluruh umur kita sampaikan untuk mengagungkan baginda Nabi, maka tidak akan sanggup. Kenapa? Karena ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru diciptakan hanya nurnya, seluruh alam sudah bertasbih kepadanya. Baginda Nabi besar Muhammad di sini inilah diberikan kemuliaan oleh Allah, maka bersyukurlah kita dijadikan orang yang menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Ya. makanannya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi Ustaz Rizky Barabi sudah membacakan sebagaimana kisahnya. Diajak lidah kita, diajak hati kita untuk berselawat kepadanya. Kira-kira ada seorang ulama wali yang dia benar-benar begitu yakin dengan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Basaril Basari, sesungguhnya baginda ini manusia yang luar biasa secara badan fisiknya manusia, tetapi yang keluar biasaannya ini yang tidak didapatkan dari seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Ada seorang namanya ulama Sibi, saking cintanya yakinnya kepada baginda, bahkan ketika dia menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad, maka itu pun akan mengatasi permasalahan dalam kehidupannya. Ketika itu seorang ulama Sibi sedang sakaratul maut. Akhirnya tanpa terasa dia baca salawat Nabi. Assalamualaikum jainal anbiya. Assalamualaikum أسقى الأزكياء. السلام علينا الأنبياء. السلام علينا أسقى الأزكياء. Setelah membaca itu, akhirnya Allah kasih keringanan di dalam sakaratul mautnya. Tiba-tiba wafat. Kenapa? Karena dia yakin dengan menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa menjadi obat untuk dirinya. Bahkan ada, Pak, di daerah Persia pada saat itu tempat tinggalnya orang-orang kafir Quraisy. Ada seorang ibu yang sedang sakit, dia cuma menyebut ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Akhirnya bisa sembuh. Ketika pada saat itu ada tetangganya punya istri, istrinya lagi hamil 9 bulan. Kemudian ibu tersebut menghampiri orang kafir Quraisy ini. Apa dia bilang? Bapak istrinya udah lahir belum? Lagi mau ngelahirin, katanya gitu. Mungkin ntar sebentar lagi kali. Akhirnya begitu ceritanya sampai waktunya ingin ngelahiran, terjadi kesusahan yang amat luar biasa. Ditanya, Dul, namanya Sidul kebetulan. Ada Sidul di sini nggak? Nggak ada. Kalau ada ganti aja namanya. Takutnya kesinggung. Dul, istrinya sudah melahirkan. Belum kok. Kenapa? Sebenarnya udah waktunya. Saya udah suruh, udah panggil bidan, udah panggil dukun beranak.
Begitu mak nggak kena, kagak bisa juga. Sampai 3 hari 3 malam, akhirnya bingung. Kemudian ibu tersebut datang bilang sama si Dul, Bang Dul, kalau memang gitu, saya pernah ketika disebut nama Muhammad, permasalahan dalam kehidupan apapun bisa terselesaikan. Akhirnya namanya orang kafir. Ketika katanya apa? Gue disuruh sebut nama Muhammad, orang musuh gue, mana gue percaya. 3 hari belum lahir, akhirnya apa? Karena dia gengsi, masuk dia lihat, udah ngelihat bininya lagi ngeten, mundar mandir, keringat udah keluar segede-gede jagung, mundar mandir, keluar masuk, udah kayak orang ronda sama Pak Matrasif tadi pos, mundar mandir. Akhirnya dia bingung juga, dia takut istrinya meninggal, kenapa-napa, diparanin. Neng, kalau begitu kemarin dibilangin, Neng, ayo dah Neng, kita sebut nama Muhammad dan Neng, kata gitu. Tapi entar dulu Neng, gimana? Saya ke belakang dulu ngambil baskom. Saya ngambil baskom yang gede dah Neng. Entar kalau udah saya tutup mukanya, baru teriak Neng yang kenceng. Akhirnya dia ke belakang diambil baskom, ditutupin muka bininya, disuruh teriak. Akhirnya bininya teriak, Muhammad. Akhir. Tapi yang lucunya apa? Namanya orang kafir, takut tetangganya dengar, ditutup pakai baskom, ya namanya dipanggil Muhammad, kayak orang lagi makan kue, wow gitu, nggak kedengeran jelas. Ketika dia sebut tersebut, maka terjadilah kelahiran. Inilah yang namanya keistimewaan. Ketika nama baginda Nabi besar Muhammad disebut, apalagi ini hari, ini sore, maulid yang kita baca, sholawat yang kita baca, khusus kita persembahkan untuk almarhum Kiai Haji Miftah. Maka pada saat hari ini dia sedang tersenyum gembira. Kenapa? Ini adalah satu kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada dikasahkan di kisah suatu lain dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang umatku yang pada saat ini dia sudah meninggal, belum terakhirnya yang namanya kiamat terjadi, maka dosa siapapun akan diampuni dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kemarin istrinya Haji Acip dia meninggal, udah jangan bingung. Kenapa? Walaupun dia meninggal, ada dosa yang belum dia mohon taubat kepada Allah. Tapi karena memang ini kemuliaan kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya, mana contohnya? Ketika dilaksanakan seperti acara ini, ketika dilaksanakan sholat kita, kewajiban kita, maka di situ ada doa. Allahumma ighfir lana junubana wa iwalidayna. Itu kebagian orang-orang yang sudah wafat. Makanya ketika sholat Jumat wajib Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal. Kalau dia nggak baca itu, maka sholatnya nggak sah, gagal. Makanya inilah kenapa, karena ini adalah salah satu kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Selama dia masih ada keimanannya, dia selaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, apakah dia bajingan sekaligus, apapun dia seorang ulama kiai tersebut, maka tidak mungkin namanya manusia al-insan makhluk khata wa nusyan, tempat salah dan dosa. Kira-kira kita punya salah enggak? Punya dosa apa enggak? Nah, kira-kira ketika kita mati, kita bawa apa kagak? Pasti kita bawa. Jangan kira Pak, seandainya ada di alam dunia ini, di lautan yang namanya binatang ikan paus, sebesar apapun, kira-kira ikan paus segede itu semuanya daging apa enggak? Daging apa ada tulangnya? Pasti ada tulangnya. Artinya sehebat manusia apapun, ketika dia mati pasti ada bawa dosa. Ikan teri yang paling kecil, sekecil ikan teri, kira-kira ada tulangnya apa enggak? Ada dagingnya apa enggak?
ada. Makanya itu sekecil apapun maka tentunya kita mati pasti membawa dosa. Tetapi janganlah khawatir. Ketika kita dapat kemuliaan selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada doa yang disembahkan pada anaknya ketika melaksanakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka biarpun orang tua kita siapapun yang meninggal dia berebut, maka itu pun dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia melakukan salah satu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghrib tinggal 5 menit. Tadi Ustadz Sakur udah angkat tangan, saya kira uka-uka kali udah waktunya udah cukup kata gitu. Ini aja. Jadi sekali lagi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hari ini dengan wasilahnya Bapak Sakur kita telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tanamkan baca sholawat di bulan Maulid tahun ini. Coba sekarang kalau seandainya nggak ada acara dari Ustaz Syakur, kira-kira kita baca maulid apa ngapain? Yang ada paling nonton TV, ntar sebentar lagi nungguin bola, bener nggak? Bener apa bener? Udah sore ngapain paling gitu. Tetapi dengan acaranya seperti ini, kita duduk di dalam majlis maulid, maka secara nggak mau kita lidah kita hati kita telah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada harapan kita agar apa yang kita laksanakan ini, maulid yang kita baca ini, maka tentu disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama ketika umat baginda Nabi besar Muhammad dia berbaca sholawat, maka ada dikirim yang namanya malaikat yang namanya mantorus. Siapa Pak? Mantorus. Bukan makan terus, bukan mantorus. Ketika dibaca satu salawat, man shalla alaihi marra fasabiha asra, maka malaikat mantorus akan hadir. Kemudian apa dia bilang? Itu Bang Haji Ibrahim bin Fulan lagi baca sholawat, disampaikan itu kepada Nabi. Dia langsung dari rumah Haji Ibrahim nyampe langsung ke Madinah, ke kuburnya. Dia bilang laporin sama ya Rasulullah, sore hari ini Haji Ibrahim lagi baca sholawat di rumahnya Ustaz Syakur. Ya kemudian apa? Bukan hanya siapapun yang baca, tetapi di situ disebut binnya, artinya orang tuanya. Secara nggak langsung ketika kita baca sholawat, kita sudah berbakti memberikan kemuliaan untuk orang tua kita, untuk ahli keluarga kita. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saya sampaikan gampang keromong dari Kebayoran Lama, mainnya di maghribi. Saya ngomong ntar keburu lama, waktunya udah mau maghrib. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat niat daripada Bapak Syakur keluarganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk diantara keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk istri daripada almarhum Heri Siti Rahmah binti Mahmud, kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni dosa luaskan kuburnya, diberikan meroboh min riyadil jannah. Ala hadhihi wa likuniyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal hajatina wa taqabbal maqsudana wa muradana bis sahibil baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min
saqatika wan nar ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.